cuan, we be getting money, cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya kasih pengumuman bahwa grup STS ngadain lagi grup STS diskusi dan rekomendasi di bulan November 2023, yaitu aktif dari tanggal 1 November sampai tanggal 30 November teman-teman. Nah, apa itu grup STS rekomendasi November? Nah, kita akan lihat grup STS yang masih jalan saat ini, yaitu bulan Oktober teman-teman. Nah, isinya adalah grup rekom dan grup diskusi. Kalau grup rekom ini isinya adalah stock pick-nya seperti itu guys. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kalau ada cuan-cuan atau buy 2 atau CL, nanti saya akan info di grup ini teman-teman. Teman-teman jangan ikutin aja. Nah, untuk grup diskusinya, dan ini Bapak Mas Bro bebas ya, mau ngobrolin saham di sini atau ngobrolin apalah di sini, untuk tanya jawab juga bisa. Mas Bro bisa gabung di sini. Oke guys ya, untuk lebih jelasnya Mas Bro bisa lihat video di atas atau langsung japri saya aja untuk tanya-tanya langsung. Nah, selain itu teman-teman juga akan dapat bonus ya, untuk yang gabung STS rekomendasi di bulan November itu akan dapat bonus 31 saham berdasarkan skinner ilmunya Pak Lokehong. Nah, contohnya IMPC ini seperti guys ya, kayak gini ya bentuknya. Nanti ada 31 saham yang mirip-mirip seperti ini. Oke, kita lanjut ke videonya. Selamat Mas Bro yang mengikuti Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas BTPS atau bedah laporan keuangannya BTPS yang kemarin tuh drop parah. Dan kebetulan saya punya BTPS teman-teman. Minus ya. Cuman memang saya belinya pakai MM ya. Jadi baru buy satu gitu ya. Baru beli nggak terlalu banyak sih. Jadi masih bisa santai gitu ya. Nah, karena saya memang punya barangnya, dan apakah saham ini masih layak di hold atau enggak? Nah, tadi udah saya baca laporan keuangan kuartal 3, dan kita akan bedah di sini bagi teman-teman yang mau bagi teman-teman yang masih punya BTPS mungkin ya. Nah, mungkin video ini akan bermanfaat seperti itu guys. Nah, kita lihat di sini teman-teman. BTPS kemarin turun 9%, dan ini termasuk dalam ya kalau sekelas BTPS teman-teman. Dan sekarang berada di harga 1.700 atau harga pandemi teman-teman. Apakah BTPS ini akan terus turun atau malah mantul? Nah, kita baca laporan keuangan tentunya ya, karena memang perusahaan ini kan saham bukan saham goreng kan teman-teman. Jadi saham BTPS itu akan naik turunnya itu berdasarkan kinerja tentunya. Nah, kita akan baca pertama adalah di halaman 5 teman-teman, yaitu di jumlah dana sirkah temporer. Nah, ini di bank itu kan penting, itu orang yang nabung, orang yang deposito gitu ya, itu kan penting masuk di bank. Nanti kalau teman-teman misalnya nabung atau deposito di bank, itu akan masuk sebagai modal lah. Dan ini dana sirkah itu maksudnya dana yang kalau teman-teman nabung atau deposito itu disebut sirkah kalau di bank syariah teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini yang nabung itu naik loh. Ya, dari 9,8 triliun terus naik jadi 10,5. Artinya ada kenaikan orang yang nabung sekitar 700 miliaran ya kalau nggak salah. Seperti guys ya, segitu. Yang nabung naik loh di bank BTPS. Kalau di bank itu, kalau misalnya yang nabung semakin sedikit, nah itu kan jelek kan banknya, tapi naik. Jadi sebenarnya naik untuk si bank BTPS ini untuk jumlah ya orang-orang yang nabung. Nah, ini kalau kita lihat di sini teman-teman ya, yang ini ya guys, jumlah dana sirkah temporer dan ekuitasnya juga naik teman-teman. Lihat ya, dari 2,21 triliun ke 21,9 triliun. Nah, artinya sebenarnya teman-teman, orang-orang yang nabung dan deposito di BTPS itu malah naik. Dan kalau kita lihat di sini, saldo labanya juga naik. Nah, saldo laba yang belum dicadangkan dari 6,6 triliun ke 6,9. Artinya BTPS ini masih banyak banget cadangan dana yang memang dia itu buat jaga-jaga seperti itu guys. Biasanya saldo laba itu buat ekspansi bisa, atau diputerin gitu ya, atau dibagikan ke dividen juga bisa. Tapi nama BTPS kan selama ini belum pernah ya bagi dividen super dividen gitu kan belum pernah dari awal IPO gitu ya. Jadi makanya dana saldo labanya itu jumbo ya, 6 triliun teman-teman. Jadi aman, kalau semakin banyak saldo laba itu perusahaannya semakin aman karena dia punya cadangan duit yang banyak seperti itu guys ya. Nah, jadi masih aman ya masalah BTPS ini dari segi perusahaannya. Ya, yang yang jadi masalah itu adalah profit nih yang turun guys ya. Nah, kita akan baca laba bersih tahun berjalan dari BTPS ini dari 1,3 triliun di kuartal 3 tahun lalu, terus kuartal 3 tahun ini, teman-teman, itu turun sekitaran 300-an miliar jadi 1 triliun.
Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, nah ini kita lihat ya, ini adalah pendapatan ya, murabah ya, bagi hasil lah seperti itu. Agak di bank syariah itu kan apa istilahnya seperti itu ya, istilah ustadz ya. Nah, ternyata Mas Bro ya, bagi hasilnya si BTPS itu naik loh. Dari kuartal 3 tahun lalu, dari 3,7 triliun ke 3,9 triliun. Pendapatan BTPS itu sebenarnya naik pendapatannya teman-teman daripada tahun lalu. Nah, itu bisa samain juga sama yang nabung banyak, yang deposito semakin banyak, otomatis pendapatannya kan semakin gede gitu ya. Nah, tapi di sini yang jadi masalah teman-teman. Nah, ini guys ya, ini yaitu bagi hasilnya itu lebih gede ya, kita lihat di sini ya. Pihak ketiga atas bagi hasil dana sirkah temporer. Nah, ini kan kalau kita nabung di bank kan bukan bunga ya, atau deposito di bank bukan bunga, dapatnya itu dana pembagi hasil ya, ini dana sirkah bagi hasil teman-teman. Nah, ini naik guys di sini, makanya ngurangin ya dari pendapatannya. Tapi kan ini justru malah jadi semakin bagi hasilnya semakin gede, sebenarnya ke depannya itu harusnya nanti Bank BTPS itu akan lebih disenangin oleh masyarakat tentunya ya, karena di sana itu dana bagi hasilnya gede loh, nabung lagi lah, deposito lagi ya. Jadi istilahnya memang dalam jangka singkat memang mengurangi ya, cuma dalam jangka panjang nanti akan maju tentunya guys. Nah, ini dia yang bermasalah teman-teman ya, yaitu biaya operasional. Ini dia guys yang bermasalah guys. Pendapatannya naik, cuman laba bersihnya drop. Kenapa? Alasannya yaitu ini guys, saya udah baca dari atas sampai bawah. Ini dia masalahnya, yaitu pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai, yaitu di 3G teman-teman. Kita lihat 3G halaman 30. Kita lihat di halaman 30. Nah, kita baca dulu deh. Di sini kalau teman-teman lihat beban dari pembentukan cadangan kerugian di tahun kuartal 3 tahun lalu itu cuma 600-an miliar. Nah, sekarang itu jadi 1,1, hampir 1,2 triliun, naik 2 kali lipat teman-teman, 2 kali lipat. Nah, ini dia yang menyebabkan profit BTPS itu drop. Harusnya kalau ini sama tahun lalu itu profitnya naik loh, net profit harusnya. Ya kan? Itu dia guys, yang lain sih masih normal-normal lah. Nah, kita buka nomor 30. Nah, ini dia guys, masalahnya ketemu. Nah, ini guys ya, cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabah. Nah, gini guys ya, bank syariah itu hampir sama kayak bank konvensional. Kalau teman-teman nabung di bank syariah gitu ya, nabung atau deposito di situ. Kalau sirkah temporer itu nabung, kalau sirkah yang deposito gitu ya, pokoknya deposito namanya itu agak lama seperti itu guys ya. Nah, di sini kalau kita lihat cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabah. Nah, tadi kalau uang teman-teman dimasukin ke BTPS itu kan dia diputerin mau buat beli surat berharga atau investasi atau dipinjamkan lagi. Betul guys ya. Nah, ternyata dalam saat BTPS itu minjemin ke orang-orang, ada yang istilahnya itu prestasi itu nggak ngebayar gitu guys. Gagal bayar lah, bahasa seperti itu guys. Nah, teman-teman minjem di bank tapi teman-teman nggak bisa balikin, terus gagal bayar, bangkrut atau nggak gagal bayar. Nah, bank itu juga istilahnya itu ngadain semacam penghapusan teman-teman. Jadi ini guys, penerima kembali atas pembiayaan yang telah dihapus bukukan. Nah, kalau misalnya saya pinjam di bank BTPS nih misalnya 1 juta gitu ya. Terus saya cuma bisa balikin 500.000. Nah, 500.000-nya itu misalnya saya bangkrut lah atau pergi atau minggat gitu ya, nggak mau bayar lagi gitu ya. Nah, 500.000-nya itu kan belum masuk ke kas kan. Padahal ngeluarin 1 juta tapi cuma dapat 500.000. Nah, karena orang nggak ketemu atau apa kayak gitu ya, nah alasannya apa? Akhirnya 500.000-nya itu dihapus lah. Seperti itu guys. Nah, itu dia masalahnya teman-teman. Kenapa laba BTPS itu drop padahal pendapatannya naik? Itu karena ada banyak orang atau mungkin 1 atau 2 pihak gitu ya yang minjem gede gitu ya, yang nggak mampu bayar, terus BTPS terpaksa untuk menghapus itu dari catatan. Makanya dia ngurangin di sini ya kan. Nah, nggak tahu nih ya siapa yang melakukan hal tersebut. Dia sampai
ngehapus gitu ya, ngehapus kekayaannya BTPS itu 600-an miliar ya dibanding dengan Pak. Kalau tahun lalu masih mending nih 600-an miliar nih yang gagal gitu ya. Yang ini tahun ini yang gagal 1,2 T, 2 kali lipat. Nah itu dia guys ya, masalah BTPS yang sebenarnya kenapa labanya itu drop dari 1,3 ke 1 triliun padahal pendapatannya naik. Nah itu bisa dijelasin teman-teman. Dan terus gimana bagi holder BTPS? Bagi holder BTPS guys, kalau saya udah baca ini saya masih tenang gitu ya. Kenapa? Karena pendapatannya sebenarnya membaik. Cuman masalahnya memang di tahun ini BTPS apes. Di kuartal 3 tahun ini BTPS apes. Banyak orang yang ngutang nggak bayar gitu guys. Nah kalau seperti ini semoga aja pelajaran bagi BTPS gitu ya. Bagi BTPS itu istilahnya nanti ke depannya gitu ya, nggak ngaco nih ngasih pinjam ke orang gitu ya, dilihat-lihat bener biar istilahnya itu nggak terjadi, nggak ngulangin kesalahan yang ini teman-temannya, biar di tahun depan itu nggak ada gagal bayar sebanyak ini. Betul guys ya, kalau itu ya itu hal yang istilahnya saya tangkap di laporan keuangan BTPS gitu ya. Jadi saya masih hold aja deh, nggak apa-apa, minus 10%, tunggu deh sampai tahun depan gitu ya. Oke ya guys ya, mungkin itu aja, mau saya kita, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.